kanggo rokok. Kok? Oh. Ya oke, gitu. Itu teh buat apa itu teh? Karena itu guys, on teh. Guys. Ya. Ya. Aduh. Kan dimasukin sensor. Apa. Kuma. Sebutin nama lengkap dan keseharian bekerja sebagai apa tuh? Kera grogi orang kakara di kamera itu. Nama lengkap Roni Cahya Nugraha. Dipanggil Racun. Kenapa disebut racun tuh? Lah kurang kaget. Hah? Belum gitu atuh. Iya. Ya. Racun disingkat kan RCN. R-nya Roni Cahya Nugraha. RCN. Racun. Kirain berbisa tuh. Hah? Bisa. Next. Jadi sebetulnya Hari damai. apa? Hah? Kerja. Naon ja? Kerja seperti yang saya pakai ini. Belum tahu ya? Oh, apa sih itu? Logo-logo kayak gitu tuh. Saya yang bikin. Ini semua saya yang bikin loh. Ini semua saya yang bikin. Apa sih lo? BPPD. Badan Promosi Pariwisata Daerah, gila kan. Bapak sih sebagai apa sih di? Sebenarnya ini saya pertama kali depan kamera ya. Awal pertama kali depan kamera, jadi lumayan lah. Hareudang ya, kesang. Kebetulan saya di BPPD ya, singkatnya BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Di sana saya sebagai tim kreatifnya, mungkin cuma tukang gambar, kasar namakan tukang gambar. Gaya nama desain grafis, legekna eta gitu. Jadi, ya gitu nggak gambar. Sudah lama di BPPD? Anyar euy. Tapi kalau di kerja di art ataupun desainnya? Oh, udah lama. Awal karir saya menggambar, sebenarnya dari SD saya udah suka gambar. Dari SD? SD saya sudah hobi ngegambar. Malahan hobi saya itu biasa kan Gunung 2 nih. Gunung 2. Depan ada matahari. Oh, sama kayaknya. Ya, semua pasti ngalamin. Itu awal pertama saya karir menggambar. Menggambar. Nah, terus kebetulan sekolah emang saya semua di sekolah akademisi bolehlah saya adalah otak mah ada gitu. Cuma paling ada otak mah itu ya. Cuma dari hal semua akademisi yang lain cuma satu yang menggambar. Saya selalu di rapot itu ada 8. Yang lainnya mungkin di bawah 8 gitu kan. Gila ya. Mantap. Jadi udah lama dari sejak udah lama. Mulai menggeluti, mulai dari gambar, desain, hingga mungkin sekarang jadi desain grafis handal nih. Wah, nggak handal, biasa aja. Asa goblok. Dia aja. Gimana itu? Tadi dulu, apa sebetulnya? Kita ingat dulu, Menggambar saya mungkin waktu keluar SMA ya. Cita-cita itu udah emang jiwa saya dari seni. Kebetulan saya mau dulu tuh kuliahnya ke IKJ. Apa sih? Institut Kesenian Jakarta ya? IKJ cuma gagal. Gagal karena nggak dibiayain sama orang tua. Karena ada sesuatu lah, hal-hal keluarga. Saya nggak sekolah, nggak kuliah diterusin. Nah dari sana awal saya mulai menggeluti secara serius karena mungkin kebetulan awal saya itu dari IO. Ada yang ngajakin teman, oke lah gabung di IO. Cuma kan saya bingung, IO nggak ada pengalaman sedikit pun. Apa sih yang saya bisa? Yaitu saya menggambar. Saya coba mulai menggambar dari logo event, flyer gitu kan. Dari sana saya mulai awal. Tapi bohong. Enggak bohong. Asli, serius. Asli. Emang karya yang fundamental yang sering digunakan dalam kegiatan event besar atau apa itu logo-logonya apa aja tuh? Yang diingat tuh. Yang paling fundamental. Event ya. Event dulu
dulu pertama kali saya sama boleh sebut nggak sih iklan nggak? Bekerjasama dari TIT itu mungkin awal karir dari sana. Jadi saya kebetulan ada mentor yang ngarahin gimana sih cara bikin logo sesuai sama tema acaranya gimana. Terus kalau logo event, oh di Garut ada acara Meet All yang kebetulan semua acaranya itu ada anak-anak metal. Jadi metal Garut Meet All kumpul bareng kan, meet all kumpul bareng. Kalau disingkat jadi metal, itu anak metal. Itu bukan pertama sebenarnya, sebagian lah yang saya masih ingat event-event itu ada kebetulan di database-nya ada. Kalau karya banyak, legengnya karya banyak, bisa dicek lah ada di IG Instagram saya. Apa? LZ Design follow. LZ Design. Viral Ya gitu. Banyak karya di sana. Alhamdulillah banyak. Yang paling Anda apa? Enggak, soalnya kan di IG itu banyak. Jadi bukan hanya logo. Kalau di IG, saya sebenarnya bukan hanya logo. Dari mulai kaos, flyer, apa ya? Pokoknya semua yang ada desain grafis, alhamdulillah ada. Bisa, insya Allah. Kalau bisa, kalau enggak ya enggak. Ya. Terus logo yang paling yang paling sakral bagi Om Racun ini apa sih sebetulnya? Logo yang pernah dibikin, yang diingat sampai saat ini. Sakral. Ya. Sakral. Mungkin logo ulang tahun kah atau apa? Oh, Ya. baru nih. Masih hangat. Ya. Kebetulan kan tanggal 12 Juni, Kabupaten Ciamis, Milangkala. 12 Juni, kalau nggak salah nih, 1642, 12 Juni 2020 itu ke 378. Bukan kebetulan, Ya. emang saya bikin logo itu, saya ajuin ke pemerintah daerah, alhamdulillah di ACC. Alhamdulillah ACC. Berapa itu dikasih ini ya? Apanya? Dikasih Apresiasi atau oh, jujur buka-bukaan apa? kebukaan lah. Buka-bukaan. Kebukaan lah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nominal tidak bisa disebut. Nominal mungkin buat saya nggak ada harganya lah buat nominal, tapi apa ya? Karya saya tuh yang bikin bangga di apa ya? Bahasanya naon sih? Dipakai, digunakan oleh pemerintah daerah sendiri, tempat kelahiran saya sendiri, ini rumah cai saya, Ciamis, pakai logo saya, dan rahasianya bukan rahasia, satu kebanggaan lagi, boleh jujur nggak? Yuk. Ulang tahun Ciamis itu 12 Juni. Kebetulan sekali, bukan kebetulan, mungkin ini memang udah garis Tuhan ya, Ya. karena kelahiran udah garis Tuhan, nggak bisa kita yang milih kan. Ya. Saya juga lahir 12 Juni. Kasar goblok. Aing bersukaan lah. Berarti dirayain dong. Tiap tahun saya dirayain oleh kabupaten, alhamdulillah. Tapi umur nggak 378. Oh enggak, muda. 78. Ya gitu. Perlu bukti KTP saya bisa saya ngebohong ya gitu. Berarti tentunya bikin logo 78 tuh. Tentunya datang dari nurani gitu, datang dari benar-benar imajinasi atau gimana itu sebetulnya? Kalau boleh dibilang bikin logo ini ini ya logonya 378. 378 itu mungkin prosesnya dibilang cukup lama enggak, dibilang singkat juga enggak. Kapan ya? Awal saya bikin logo 78 teh. Kalau nggak salah 2 mingguan lah, 2 minggu kurang. Saya dari awal menggambar sketch dulu, karena kan saya nggak sembarangan kalau bikin logo brand kan nggak sembarangan. Jadi harus filosofinya harus benar, maknanya harus benar. Terutama di campuran komposisi warna itu kan setiapnya harus punya makna arni gitu. Mungkin ada 2 mingguan lah. 2 mingguan. Itu dari mulai perencanaan. Dari mulai perencanaan, sketch, proses saya ini juga yang beberapa kali ya. Ada revisi sedikit. Waktu pertama kali saya setorkan khususnya ke pemerintah daerah sendiri itu ada 2 kali revisi.
Cuma alhamdulillah revisinya nggak banyak. Dari semua sekian logo yang saya bikin itu cuma revisi cuma di sini doang, bawah nih. Pakai gawe rahayu. Dan Camis Peduli. Camis Peduli. Awalnya bukan Camis Peduli. Awalnya apa? Camis Sinergis. Itu kan sesuai dari yang tema yang dibikin Bapak Bupati kita, Bapak Haji Herdiat. Camis Sinergis. Mungkin kenapa direvisi jadi Camis Peduli? Sekarang kan COVID nih, masa pandemi COVID. Jadi mungkin ini Kabupaten Ciamis termasuk Bapak Haji Herdiat, Bupati kita, kepedulian terhadap masyarakatnya semakin kita besarkan gitu. Kumanya bahasanya saya tuh bisa bahasa, tuh bisa bahasa formal saya tuh bisa. Saya orang belakang soalnya. Dapur saya dapur. Di BP2D saya dapur. Jarang tampil. Lanjut, mungkin apa makna filosofisnya tuh? Jelasin dong, biar semua tahu. Imajinasinya atau maknanya nih. Makna untuk logo 28 ya? Yuk, belakang dulu. Dari belakang lah, belakang ya? Ya, dari belakang. Nah, ini kan garis-garis, ini bukan sembarang garis nih. Ini adalah peta teritorial Kabupaten Ciamis. Ini kan bentuknya gini nih. Jika naonnya juga manuk gitu ta. Set. Nah. Itu peta teritorial yang dulu kan Pangandaran masuk, sekarang udah nggak ada, kikis lagi. Dulu Banjar, sekarang nggak ada, udah kikis lagi. Ya itu peta, inti nama peta Ciamis. Warnanya kan itu ada yang tebal, yang berem. Kuning, hijau, biru. Gimana itu? Kalau saya pode ya itu kuning. Kalau nggak salah. Kuning itu adalah inovasi. Jadi inovasi yang saya pikirkan dengan warna kuning atau semua apa ini ya, oranye, jingga lah. Ciamis itu bisa berinovasi lebih dari yang kemarin, sekarang mungkin kedepannya lebih inovasi lagi. Gitu. Lanjut aja ya. Lanjut. Hijau biar cepat nih. Yo. Hijau naturalisasi. Jadi saya lihat di hampir semua daerah Kabupaten Ciamis, dari bayangan saya itu semuanya kebanyakannya penghijauan. Mungkin ada pesawahan, hutan-hutan masih lumayan rimbun lah. Nggak kayak di Afrika kan udah nggak ada itu, di Afrika mah kan susah nyari hutan. Ciamis alhamdulillah masih banyak hutan. Hijau, harmoni, naturalisasi, segar lah. Segar penyegaran. Biru naon ya? Saya lupa lagi ya. Tambang BPPD. Aduh. Lain. Kela, biru. usah. Kalau kasih ini modernisasi. Oh, Modernisasi karena mungkin mengikuti peradaban gitu ya. Mungkin gitu. Untuk ungu ini kujang, banyak yang bilang ini adalah senjata. Tapi asumsi saya ini bukan senjata. Kujang itu bukan senjata. Gimana tuh? Kalau senjata kan rata-rata suka dibawa pakai perang nih. Kalau asumsi saya, kalau kujang itu adalah pusaka. Soalnya beda antara senjata sama pusaka itu beda. Soalnya saya pernah baca dari yang siapa ya namanya lupa lagi. Carilah sendirilah di Google lah. Filosofi kujang itu apa. Cuma asumsi saya ini adalah ciri khas Jawa Barat adalah kujang. Warna ungu, kenapa warna ungu? Tenanya warna ungunya. Warna ungu kenapa? Ungu diambil dari warna bukan favorit sebenarnya. Khas Ciamis itu adalah ungu, violet. Kenapa violet saya juga nggak tahu, itu dari sananya udah ungu. Pemahaman saya ungu itu kalau di dalam ilmu cakra, ungu itu ada di atas. Cakra Kurawan kan di atas, ini Kurawan di atas. Mungkin Ciamis peduli udah maknanya tadi udah saya sebutin kemana. Pakai Nagawe Rahayu, ini kepanjangannya sebenarnya. Pakeun heubeuh jaya di buana. Seharusnya itu tersirat dari prasasti Kawali. Ini ada Fakena Gawe Rahayu. Oh, dari prasasti itu ada? Ada prasasti, ada makna arti Fakena Gawe Rahayu. Kan tadi banyak, panjang nih. Kalau di sini panjang, nggak tahu di sini nih. Pakeun heubeuh jaya di buana. Gitu. Suruhan mungkin logo ini banyak arti. Ya begitu. Keren. Ya begitu. Gitu. Tentunya nih terakhir nih, Bro. Yuk. Di Melangkala Ciamis 378. Sebagai pelaku seni, harapan nih
harapan pribadi aja lah, pandangan pribadi, harapannya untuk pelaku seni terutama di Kabupaten Ciamis, harapan kepada pemerintah ya pasti harapannya masih baik-baik kan. No. Can ngelis, saya teh can ngelis ya. Intinya mah harapan sebagai pelaku seni pengen lebih diperhatikan lah. Pengen lebih diperhatikan lagi kalau mungkin karena teman-teman saya banyak yang ada di Parung, Parung. Kasih ruang buat si pelaku-pelaku seni itu gitu. Boleh kritik sedikit nih? Boleh. Sedikit ya. Kagok, saya kritik sebenarnya nama itu. Ada kan gedung kesenian tuh di sana? Yo. Udah pernah ke gedung kesenian? Nah. Udah pernah dipakai apa aja? Gudang? Gak tahu tuh. Hah? Gak tahu. Belum pernah ada kedengaran ada pegawai apa? Itu. Saya pengen pemerintah Kabupaten lebih bukan mementingkan ya. Memperhatikan. Kenapa dibuat tapi nggak dipakai? Betul kan? Ya. Cobalah banyak kan seni-seni, apakah itu mau banyaklah seni-seni, banyak seni. Apa pelaku seni budaya, seni tradisi, seni modern. Kasihlah ruang di sana. Mungkin di jadwal kalau misalnya per minggu itu ada 3 hari tampil pagelaran di sana, atau mungkin dari seni lukisnya bikin ke event. Ya itunya gitu. Pengen lebih diperhatikan lagi sama pemerintah. Oke? Yang pesan terakhir, Sudah cukup? Pesan terakhir. Kata-kata kalimat terakhir. Jangan lupa bahagia. Bahagia. Subscribe channel YouTube BPPD Ciamis. Like and comment. Benar BPPD-nya? Benar. Enggak, BPPD Ciamis. Ciamis.